Nona, tabahlah. Suamiku. Ayahku tiada. Rumahku hilang. Istriku, bukankah aku masih keluargamu? Ingat tidak, sudah kukatakan selalu menemanimu. Aku mencintaimu selamanya. Kakak. Ayah meninggal tiba-tiba. Kita semua sedih. Tapi yang penting, jagalah dirimu. Kalau tidak, arwah ayah jika melihat akan sedih. Aku buta sekarang. Jalan saja ngos-ngosan. Tanpa kalian, aku bingung harus bagaimana. Keluarga tak usah sungkan. Kak, kamu terlalu lelah. Aku dan kakak ipar di sini. Naiklah istirahat. Hari ini kamu lelah. Aku bantu kamu istirahat. Kakak ipar, sampai kapan kamu dengan wanita gemuk ini berakting? Kamu tergesa-gesa. Kalau Shujixia dengar, jangan-jangan dia sadar. Rencana kita lama sia-sia. Lalu sampai kapan kita singkirkan dia? Est, diam. Ayahnya baru meninggal. Di saat kritis ini, kalau dia celaka lagi, bukannya jelas kita yang lakukan? Dia sekarang 150 kilo. Jalan saja susah. Kebetulan sekali, biar kita suruh dia tanda tangan buru-buru apa. Ayahnya sudah meninggal, dia juga buta. Sekarang habisi dia gampang sekali. Kamu tahu apa? Aku mau grup sushi benar-benar jadi milikku. Kamu tipu dia tanda tangan surat peralihan saham. Asal dapat surat peralihan saham, dia sudah tak berguna. Nanti kamu mau bunuh dia, silakan. Kalau dia tahu kita berdua bersama mau nyawanya dan hartanya, coba tebak ekspresinya akan seperti apa. Membayangkan saja sudah puas. Pelan-pelan, hati-hati, awas kakimu. Kak, aku bantu. Sayang merawatku selama ini. Kamu sungguh capek. Kak, sarapan ada favoritmu, siomay dan susu masih hangat. Terima kasih, Wewe. Capek ya? Sayang, minum susu. Ini hati-hati panas. Kak, sudah kenyang kan? Aku ada kontrak. Perlu kamu tanda tangan. Hak. Kontrak apa? Kontrak dengan grup Lesheng. Detailnya sudah aku urus. Tinggal tanda tanganmu. Sayang Wei Wei. Dengan Pak Jiang dari grup Lesheng, kontraknya sudah selesai. Sayang, kontrak ini saya yang urus langsung. Semua detail dengan Pak Jiang sudah dikonfirmasi. Tinggal tanda tanganmu saja. Tapi saat pemakaman saya bertemu Pak Jiang, masih banyak detail dalam kontrak. Belum dikonfirmasi, baru beberapa hari. Apakah sudah semua dikonfirmasi? Mungkin Pak Jiang di pemakaman sedang sedih, jadi bicaranya kurang jelas. Kalau begitu, nanti saya ajak Pak Jiang bertemu lagi untuk membicarakannya. Setelah dia konfirmasi, baru kamu tanda tangan. Bagaimana? Baik, saya tunggu kabarmu. Saya bantu kamu istirahat. Ini wanita gemuk ini
sungguh menyebalkan, berat badannya bikin kesal. Sekarang juga saya dorong dia jatuh. Kamu gila? Dia tidak tanda tangan, kita tidak dapat saham. Lagi pula, kalau jatuh, suaranya besar, banyak orang di bawah. Bagaimana nanti? Lalu bagaimana? Bisa bunuh dulu, lalu cari orang untuk tiru tanda tangannya, bukankah selesai? Zhou Huai, kalau kamu tak berani, saya yang lakukan. Kakak, kenapa turun? Saya bantu. Kakak, peganganmu di sebelah kirimu. Saya lihat sopenya dulu. Hati-hati ya. Baik. Sayangku. Kakak, kenapa kamu jatuh? Pasti sakit sekali. Bawa dia ke kamar dulu. Aku peringatkan kau. Ini terakhir kalinya. Sebelum Shuzixia dengan patuh menandatangani, kau jaga sikapmu. Ayahnya baru saja mengalami musibah. Di saat genting ini, kalau Shuzixia sampai kenapa-kenapa, kau pernah pikirkan akibatnya? Zhou Huai, aku beritahu juga. Yang kau incar hanya sedikit saham keluarganya. Yang aku inginkan adalah nyawa sekeluarga babi gemuk itu untuk menemani ayahku. Aku ini orang gila. Kau juga perlu menempatkan dirimu dengan benar. Zhou Huai, penakut dan lemah, sama sekali tidak seperti pria. Seperti atau tidak? Kau tidak tahu. Ah? Aku bisa melihat. Dokter bilang sebelumnya, ini karena gumpalan darah menekan saraf mata, menyebabkan kebutaan. Sepertinya aku ingin mendapat berkah dari musibah. Cepat beritahu suami dan Weiwei. Sayang, kau sudah bangun. Kamu kenapa? Apa? Ada yang tidak nyaman? Kepalaku sakit sekali. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Kakak, syukurlah kau sudah sadar. Aku tidak seharusnya membiarkanmu sendirian naik tangga. Tangga rumah ayah ini terlalu licin. Kamu jatuh dari tangga. Kenapa dia terlihat aneh sekali? Tidak bisa, aku harus mengujinya. Aku takkan menyalahkanmu. Aku baru jatuh dari tangga, jadi agak kaget. Tadi agak pusing. Belum pulih benar. Oh ya? Aku duluan ya. Kalau butuh apa-apa, panggil aku. Baik. Aku harus berhati-hati. Jangan sampai mereka tahu penglihatanku sudah pulih. Kalau mereka tahu aku bisa melihat, pasti langsung mereka bunuh aku. Kematian ayah pasti ada hubungannya dengan mereka. Aku harus cari kebenaran. Balas dendam untuk ayah. Mereka berdua harus bayar. Shuzixia tadi aneh. Saat dia buka mata, matanya jernih. Menurutmu, dia Bisa melihat? Kalau dia sadar, rencana kita bisa gagal. Kenapa lilin di tangga tak membunuhnya?
Tak apa. Kita cari cara, uji dia. Kalau dia lihat aku, kita harus memajukan rencana. Antar dia ke Shu Jianzong. Orang tua itu. Kak, kamu bangun. Ada apa, Wei Wei? Makanan sudah siap. Aku bantu kamu turun. Baik, maaf merepotkanmu, Wei Wei. Mereka sudah curiga padaku. Bahkan mau pakai kelereng untuk menguji apakah saya bisa melihat. Saya harus lebih waspada. Jangan sampai ada kelemahan, Wei Wei. Saya agak pusing. Kakak, jangan khawatir, saya bantu kamu. Kamu jalan pelan-pelan. Shuzixia si gendut ini kok belum mati? Tidak sadar beratnya 150 kilo? Malah bersandar padaku. Kalau nanti jatuh, pasti aku ikut jatuh. Wei Wei, syukur kamu yang jaga aku. Kalau tidak ada kamu, saya tidak tahu. Harus bagaimana? Hampir jatuh. Ya sudah. Kakak, kamu jalan ke sini. Sayang, pelan-pelan. Kakak, sumpitnya di kanan. Kamu ambil sendiri. Aku ambilkan untukmu. Oke, terima kasih. Ada apa saya tadi menumpahkan apa? Ada yang jatuh? Aku yang ceroboh menyentuhkah? Bukan salahmu, Kak. Wei Wei, kamu sudah dewasa. Bekerja harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati terbakar. Bagaimana nanti? Sayang, aku mau sup. Bisa ambilkan sedikit. Aku ambilkan ini. Ini Sudah kenyang. Aku mau ke toilet dulu. Wei Wei, kalian lanjut makan ya. sayang, aku temani kamu. Kamu tidak bisa melihat, jangan sampai jatuh lagi. Baik, terima kasih suamiku. Kak Zhou, ini lucu sekali. Apakah dia sengaja? Dia malah mengajarkanku cara kerja. Siapa dia pikir dirinya? Aku juga merasa ada yang tidak beres. Gerakannya tadi, saat melempar mangkuk, terlalu dibuat-buat. Tunggu dia selesai dari toilet. Kita uji dia sekali lagi. Harus ketahuan apakah dia benar-benar bisa melihat atau tidak. Kak Zhou, tanganku sampai merah terbakar. Sakit sekali. Merah semua. Biarkan Kak Zhou tiup. Ditiup nanti tidak sakit. Kenapa dia belum keluar juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Entah lagi mengulur-ulur apa. Aku lihat dulu. Hmm, Kak, kenapa lama sekali? Apa tidak enak badan? Ada apa, Wei Wei? Aku lihat kamu lama tidak keluar. Agak khawatir. Tadi pusing sedikit. Di dalam istirahat sebentar. Sekarang sudah baik. Cepat kembali ke ruang tamu. Aku sudah menghangatkan susu untukmu. Minum susu dulu baru istirahat. sayang, minum susunya. Habiskan terus istirahat. Aduh. Hahaha. Kakak, kenapa kamu tersedak susu? Nggak apa-apa, sayang. Minum pelan-pelan. Hati-hati, Kak. Gimana nih? Kali ini dia sedekat ini. Gimana caranya ngindarin? Kalau sampai ketahuan aku bisa melihat. Habis deh, aku belum ketemu kebenaran soal papa meninggal. Aku nggak boleh mati di sini. 3, 2, 1, matilah kau. Sudah habis minum, sayang? Kalau sudah, aku antar kamu ke kamar istirahat. Sudah habis. Ayo,
Kenapa kau halangi aku? Nyaris saja dia mati. Tadi reaksinya jelas nggak bisa melihat asal matanya buta. Cukup tipu dia tanda surat peralihan yang aku mau ambil dengan alasan sah grup sushi lanjut sesuai rencana awal. Walaupun dia buta, tetap ancaman. Sudah ku bilang cari saja orang lain palsukan tanda tangannya. Zhou Huai. Ragu-ragu apa lagi? Tanda tangan boleh ikut caramu. Tapi Xu Zixia dia nggak boleh mati di rumah. Kalau mati di rumah, kita berdua tersangka utama. Apalagi grup sushi kita berdua bisa lolos atau enggak masih belum pasti. Itu mudah saja. Bukannya dia punya rumah lama di luar? Rumah itu sudah sangat tua. Siapa tahu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Maksudmu, aku sudah melihat tempat itu. Debunya sangat tebal sampai sulit bernapas. Kalau ada percikan api, Langsung meledak. Astaga. Aku jadi harus memandangmu dengan cara baru. Ini sangat masuk akal. Takkan ada yang mencurigai kita. Kak, aku sudah tak sabar melihat si gemuk itu di rumah tua meraba-raba. Tenang saja. Tak lama lagi, seluruh grup sushi akan jadi milik kita. Kak, kenapa turun tak panggil aku? Penglihatanmu tak baik, nanti jatuh bagaimana? Tak apa, Wewe. Belakangan ini kau sudah terlalu lelah. Tak mungkin semua hal harus kau urus. Sayang, susunya di sebelah kiri. Masih hangat. Hati-hati saat minum, jangan sampai kepanasan. Baik, terima kasih sayang. Kak, ayah sudah tiada, tapi masih banyak barang tersisa di rumah lama. Kami ingin pergi melihat. Bagaimana menurutmu? Dengan kondisiku ini, kalau pergi hanya akan merepotkan kalian. Bagaimana bisa, sayang? Apa yang kau katakan? Kita satu keluarga. Ingat, aku pernah bilang aku akan selalu menemanimu. Ya, Kak. Kebersihan serahkan pada kami. Kami akan jaga kamu. Anggap saja menemani kami jalan-jalan. Karena kalian sudah bilang begitu, maka kali ini merepotkan kalian. Kita semua satu keluarga. Ngapain bilang begitu? Ayo kita cepat makan pagi. Habis makan langsung berangkat. Sayang, jalan licin karena hujan. Ingat jalan pelan-pelan. Aku temani kamu. Kak, lihat, di atas meja masih ada foto kita waktu kecil. Ah, maaf, Kak. Aku lupa kamu sekarang tidak bisa lihat. Tidak apa-apa. Sayang, kursi sudah aku bersihkan. Kamu duduk dulu. Aku dan Weiwei akan bersihkan halaman. Aku tidak bisa lihat apa-apa, tidak bisa bantu kamu. Hanya bisa merepotkan kalian. Kak, jangan banyak bicara. Jangan bilang maaf. Kamu duduk di sini sebentar. Xu Zixia akhirnya mati. Segala miliknya akhirnya jadi milik kita. Pulang nanti aku cari orang tiru tanda tangannya. Seluruh grup sushi akan jadi milikku. Ini di mana? Nona Shu, kamu sudah bangun. Anda Paman Chen? Merepotkan Anda. Direktur Shu berjasa padaku. Dulu tidak hanya kasih aku kerja, tapi juga ajari aku harus jaga hati nurani. Tenang, di sini aman. Tidak ada yang akan temukan. Terima kasih Paman Chen. Tapi aku tidak bisa selalu bersembunyi di sini. Aku harus pergi menyelidiki kebenaran di balik kematian ayahku.
Tidak boleh mudah membiarkan kedua orang itu. Kamu dan Direktur Shu sangat mirip. Ini adalah tempat penginapan yang aku investasikan. Tinggallah dengan tenang di sini. Jika butuh sesuatu, katakan saja. Terima kasih, Paman Chen. Penderitaan ini dibandingkan dengan yang kalian berikan padaku, tidak ada apa-apanya. Aku pasti akan bertahan. Zhou Huai, Lin Weiwei. Hutang kalian padaku, hutang kalian pada ayahku, akan aku kembalikan sedikit demi sedikit berlipat ganda. Kakak ipar, dengar, di rumah ini akhirnya tidak ada lagi suara napas wanita itu. Ya. 3 tahun ini aku terus memainkan sandiwara buruk ini, menopang tubuhnya yang 300 jin. Sekarang baiklah. Tidak ada yang akan mengganggu kita lagi. Barang-barangnya sekarang milikku. Kamu juga. Kakak ipar, Di kamarnya saja, aku penuhi keinginanmu. sayang. Weiwei. Sayang. Weiwei. Aku pulang. Sayang, kamu benar-benar pulang. Kenapa sayang? Aku pulang kaget ya? Apa kalian pikir aku tidak akan kembali? Masa sih? Hari itu aku dan Weiwei lagi di luar bersih-bersih. Dengar ledakan. Kami panik sekali. Iya kak. Kami hari itu di luar cari kamu lama sekali. Aku kira kamu sudah tidak ada. Sekarang lihat kamu kembali dengan selamat. Sungguh senang sekali. Shu Jixia ini perempuan. Kok kuat banget nyawanya. Sayang, kamu 2 hari ini kemana saja? Kenapa tidak kasih tahu aku? Aku bisa jemput kamu. Hari itu. Tak lama setelah kalian pergi, aku sudah mencium bau gas. Aku mau cari kalian, tapi aku tidak bisa lihat. Untungnya, aku masih ingat rumah tua meraba-raba ke pintu belakang dapur keluar. Aku mau hubungi kalian, tapi teleponku entah hilang di mana. Kak, kamu bisa kembali selamat, sungguh bagus sekali. Cuman, kok bisa berubah begini? Kurus sekali. Ada orang lewat yang selamatkan aku. Aku di rumah sakit dirawat beberapa waktu, lalu keluar. Syukurlah kau pulang. Hari-hari kau tak di sini. Aku khawatir sekali. Tidur pun tak nyenyak. Makan pun tak enak. Bukankah sudah kukatakan apapun yang terjadi, kita sekeluarga harus tetap berkumpul. Betul, sayangku. Apapun yang terjadi padamu, aku tetap mencintaimu. Kenapa Shu Jixia nasibnya begitu baik, selalu gagal mati? Aku akan bunuh dia sekarang. Ada apa sayang? Tidak apa-apa. Baru tadi Weiwei terpeleset. Aku takut dia menabrakmu. Sayangku, setelah melewati semua ini, kau pasti lelah. Aku antar kau ke kamar istirahat. Baik, selama ini membuatmu khawatir. Sayangku. Kalau begitu kau istirahat dulu. Butuh apa-apa, panggil aku ya. Kenapa halangi aku? Sekalipun dia mati sekarang, tak ada yang tahu Zhou Huai. Apa karena dia kurus sekarang, jadi cantik? Kau jadi tidak tega? Apa yang kau omong? Coba pikir, dia di luar begitu lama. Tak ada yang tahu di mana dia. Bukankah kita harus cari tahu dulu apakah ada orang yang tahu dia kembali? Tapi aku sudah sabar terlalu lama. Kenapa nasibnya begitu baik? Coba pikir, dia di luar baik-baik saja. Baru datang ke sini langsung celaka. Ini jelas memberitahu semua orang. Kalau itu perbuatan kita? Sudahlah. Aku tahu kau kesal. Tapi kita sudah lama merencanakan ini. Jangan sampai di detik terakhir ada masalah. Tunggu aku konfirmasi dulu, apa ada yang tahu dia datang. Lalu kita bersama, antarkan sampah ini ke akhir hidupnya. Masih panggil dia sampah? Waktu dia baru masuk tadi, aku lihat sendiri. Matamu langsung melotot. Di hatiku, bagaimanapun dia berubah,
Dia tetap sampah. Mana bisa dibandingkan denganmu? Begitulah caramu memanjakannya. Bagaimana aku memanjakannya? Bukannya kau ada di sana juga? Atau kau juga mau kumanjakan seperti itu? Kakak. Kakak, kamu kenapa turun? Bukannya seharusnya kau istirahat di atas? Iya, sayang. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku sudah bangun. Haus, mau minum, nggak mau merepotkan kalian. Jadi turun sendiri. Jangan bergerak, sayang. Biar ku ambilkan. Kak, aku bantu dukung. Pelan-pelan. Terima kasih, Weiwei. Sayang. Kamu kembali kali ini. Aku kembali kali ini. Juga ada hal yang ingin kusampaikan. Sebelumnya, aku terus tenggelam dalam kesedihan atas kematian ayah. Kondisiku juga buruk. Tapi kejadian kali ini membuatku sadar, kebutaan bukan berarti tak bisa melakukan apapun. Aku juga tak boleh selalu mengandalkan kalian. Jadi, kali ini aku akan bangkit dan mengambil alih perusahaan sendiri. Ini jerih payah ayah. Aku tak boleh biarkan grup sushi ada masalah. Sebelumnya, terima kasih atas bantuan kalian. Tapi sekarang, aku sudah semangat lagi. Kedepannya, kalian tak perlu lagi bersusah payah. Kalau istri sudah bilang begitu, tentu aku dukung keputusanmu. Makasih sayang. Aku naik dulu ya. Lihat kan? Kalau tidak segera bertindak, kita tak punya kesempatan lagi. Jangan biarkan dia kembali mengelola perusahaan. Dia aneh. Barusan saat aku menyerahkan gelas, dia langsung pegang gagangnya. Sepertinya dia bisa melihat. Tidak mungkin. Kita sudah uji dia sebelumnya. Belum sembuh. Mustahil sembuh secepat itu. Sudah lama berlalu, tak ada yang tahu di mana dia. Rencana kita harus lebih hati-hati. Kalau begitu, uji dia lagi. Kalian begitu perhatian pada mataku. Kakak, aku ambilkan sup ikan kering favoritmu. Sup ikan kering. Minum banyak untuk kekuatan. Mengambil alih perusahaan sangat melelahkan. Iya, sayang. Weiwei benar. Kamu minumlah supnya. Jaga kesehatanmu. Jangan buat kami khawatir. Khawatir apa? Khawatir aku belum mati? Benar-benar dua orang yang tidak bersyukur. Oh ya sayang. Kamu bilang kemarin akan janji lagi dengan Pak Jiang untuk bicara. Sudah? Oh, Pak Jiang. Sekretarisnya bilang dia sedang dinas luar baru kembali minggu depan. Bicaranya minggu depan saja. Begitu ya. Kerjasama ini bagi grup sushi sangat penting. Kalau begitu minggu depan saya akan bicara langsung dengan Pak Jiang. Oh, begitu ya. Repot ya, sayang. Kak, minum dulu supnya. Nanti dingin jadi kurang enak. Cepat mati saja. Shujik Xiao. Weiwei, aku agak kurang enak badan, mau istirahat dulu di atas. Besok masih harus ke kantor. Ikut rapat pemegang saham. Kalian juga istirahat lebih awal. Sepertinya kita harus bertindak lebih cepat. Apa rencanamu? Bukannya dia besok mau pergi ke kantor? Kantor direktur utama ada di lantai paling atas. Kita bikin masalah di liftnya. Kabin setinggi 30 lantai jatuh mati seketika. Nanti tinggal bilang liftnya sudah tua dan tidak dirawat. Terjadi kecelakaan, tak ada yang bisa menyalahkan kita. Kebetulan besok rapat pemegang saham. Semua pemegang saham akan hadir. Mereka semua akan menyaksikan kecelakaan ini. Maka semakin membuktikan ini memang kecelakaan. Kak, kamu sudah bangun. Sarapan sudah siap. Aku bantu kamu turun. Repot ya, Weiwei.
kakak ipar sudah pergi menyiapkan dokumen untuk rapat pemegang saham. Sebentar aku antar kamu ke sana. Nanti merepotkan kalian. Kakak, kamu sudah siap? Kalau siap, kita berangkat. Ayo kita pergi. Wah, istri datang. Dokumen rapat sudah saya siapkan semua. Pemegang saham sudah di atas. Aku antar kamu pimpin rapat. Aduh, sepertinya aku tinggalkan dokumen penting di mobil. Begini, sayang. Kamu naik dulu. Aku bantu tekan tombol. Asisten tunggu kamu di atas. Aku ambil dokumen dulu. Baiklah, kamu pergi dulu. Baik. Dia sudah masuk. Aku lihat dia masuk sendiri. Lift itu sudah aku rusakkan. Asalkan lift naik ke lantai 25, Bagus sekali. Semua pemegang saham hadir hari ini. Tepat untuk menyaksikan kecelakaan ini. Shu Zixia takkan sangka. Dirinya bersiap menerima rapat pemegang saham grup Sushi. Akan berubah menjadi upacara peringatannya sendiri. Ada apa ini? Zhou Huai, cepat cari cara. Tidak mungkin. Aku hanya rusakkan lift di sebelah. Lift ini bagaimana bisa rusak? Halo, Halo, sayang. Wei Wei. Kenapa kalian masih belum naik? Aku tidak lihat asisten yang kamu sebut di pintu lift. halo sayang. Kami terjebak di lift. Kamu cari cara selamatkan kami. Sayang. Kakak, tolong selamatkan aku. Aku tak mau mati di sini. Kerusakan. Kalian yakin cuma kerusakan? Jangan-jangan. Bukan kalian yang sengaja merusaknya? Apa maksudmu? Kamu sebenarnya bisa melihat. Kamu tidak buta. Selama ini kamu hanya pura-pura. Selama ini kamu terus menipu kami. Tidak juga sih. Sebelumnya, aku memang tidak bisa melihat apa-apa. Justru harus berterima kasih padamu, adikku tersayang. Apa maksudmu? Sebelumnya, berkat usahamu yang mati-matian menjebakku, Sampai aku jatuh dari tangga. Saat itulah gumpalan darah yang menekan saraf mataku. ternyata terserap. Baru bisa melihat jelas wajah asli kalian berdua, orang-orang yang tidak bersyukur ini. Jadi sejak saat itu kamu sudah bisa melihat? Kami sudah mengujimu selama ini. Shu Zixia, kamu benar-benar pandai berpura-pura, menipu kami selama ini. Kami meremehkanmu. Kalau tidak, aku sudah lama mati di tangan kalian berdua. Lagi pula, beraninya kamu bilang aku yang menipumu? Kalian berdua, satu, adalah suami yang bersumpah menemani seumur hidupku. Yang satunya lagi, adalah adik yang paling kusayangi. Sudah berapa lama kalian menipuku? Di mana hati nurani kalian? Aku, kamu, Sayang, dengarkan penjelasanku. Aku bisa jelaskan. jelaskan apa? Bukankah itu kalian yang mengutak-atik lift? Ingin membunuhku? Kalau aku tidak tahu rencana kalian lebih dulu dan mengganti ikon lift, aku sudah mati sekarang. Dia yang memaksaku. Sayang, percayalah padaku. Aku punya perasaan padamu. Kak, pria ini pembohong. Kamu tidak akan percaya kata-katanya kan? Semuanya dia yang atur. Aku disesatkan olehnya. Diam kau. Kalau bukan karena terus bilang Xu Jianzong membunuh ayahmu dan menarik balas dendam, aku tidak akan sampai begini. Sayang, mari kita duduk dan bicara perlahan ya. Zhou Huai, masih adakah kesalahpahaman antara kita? Saat Lin Weiwei mengujiku dengan pisau. Bukankah kamu juga ada di sana? Tapi aku menghentikannya. Shu Zixia, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana kamu buta? Bebaskan aku, akan kuberitahu kebenarannya. Bukankah itu kecelakaan? Sebenarnya bagaimana? Kak, kamu terlalu naif. Kecelakaan biasa mana mungkin membuatmu buta? Bebaskan aku, akan kuberitahu semua kebenaran. Berdasarkan apa kamu menawar denganku? Sekarang yang terperangkap adalah kalian. Ayah pernah bilang,
Ayah bilang kamu tidak boleh mengabaikanku. Kamu tidak bisa diam melihatku mati. Berani sekali kamu menyebut ayah di depanku. Jantung ayah selalu terkontrol dengan baik. Bagaimana bisa meninggal mendadak? Kamu tidak mau selamatkan aku. Aku tidak akan beritahu kamu. Kenapa ayah meninggal? Kenapa kamu jadi buta? Sekarang aku kasih kalian Dua pilihan. Pertama, kalian hadap kamera pengawas. Ceritakan kecelakaan itu dan penyebab kematian ayah dengan jelas. Aku rekam sebagai bukti. Lalu aku cari orang untuk selamatkan kalian. lalu yang satunya, pilihan lainnya, Pilihan lainnya, kalian yang berbuat pasti tahu akibatnya. Dari lantai setinggi ini, jatuh, pasti hancur berkeping-keping. aku mau bicara. Sayang, aku kasih tahu semuanya. Kamu jadi buta, juga ulah Weiwei. Dia hitung waktu kedatanganmu, suruh aku lempar vas ke lantai. Dia sengaja lempar ke arahmu. Serpihan kaca masuk mata, makanya kamu buta, sayang. Diam! Bukannya kamu yang bawa dia ke sana? Waktu itu jarakmu darinya kurang dari 5 meter. Kamu lihat dia bahaya tapi diam saja. Zhou Huai, kamu juga terlibat. Sudah tidak sabar mulai saling serang seperti anjing dan serigala. Ternyata kebutaanku benar-benar rencana mereka. Dan juga kematian ayahku. Kalian benar-benar menghitungiku dari segala sisi. Sudah, jangan ribut. Waktu itu, ayah sebenarnya bagaimana meninggal? Apa sebenarnya kebenaran? Kenapa diam sekarang? Bukankah tadi saling menyalahkan? Kenapa kini tak berani bicara? Tak ada yang bicara? Tak ada yang bicara? Aku pergi. Kakak jangan pergi. Aku bukan yang kau cintai, adik. Istri, kau tak ingin kami mati di depanmu, benar kan? Istri, beri aku kesempatan lagi. Aku akan mencintaimu dengan baik. Istri, kasih aku kesempatan lagi. Zhou Huai, Lin Weiwei. Kenapa kalian lakukan ini? Layakkah untukku dan ayah? Layakkah untuk nuranimu? Kau bicara nurani denganku? Kalau bukan karena ayahmu, ayahku takkan mati. Kenapa aku lakukan ini? Aku balas dendam untuk ayahku. Tidak salah. Jadi kematian ayah benar terkait denganmu. Apa yang kau lakukan pada ayah? Lalu kau? Zhou Huai, kau bisa dapat posisi ini. Langkah mana bukan ayahku membantumu? Masuk perusahaan, terima proyek, semua dia membantumu. Muncul masalah juga dia bantu selesaikan. Kenapa kau sakiti dia? Bantuan ayahmu. Itu karena aku di keluarga Shu, kerja keras pantas dapat. Rupanya kau pikir begitu. Ucapanmu itu buatku rasa tak pernah kenal kau. Aku juga sungguh buta. Kenapa bisa cinta padamu? Kamu tahu orang luar ini bagaimana mereka bicarakan aku? Mereka bilang aku ini manis kecil yang naik karena koneksi. Mereka bilang aku dipelihara keluarga Shu seperti anjing. Anjing. Kamu lebih buruk dari anjing. Setelah dipelihara lama, anjing pun punya perasaan. Anjing tahu berterima kasih. Setiap kali di proyek aku kerja keras, akhirnya jadi milikmu. Semua usahaku akan hilang karena kamu menantu ketua Shu. Kamu berani bilang itu proyek yang kamu kerjakan mana yang ada masalah. Semua ayahku yang bantu selesaikan. Ini tak kamu lihat? Bukankah kamu ingin tahu bagaimana ayahmu mati? Aku kasih tahu, ayahmu mati karena marah. Apa katamu? Ulangi. Aku bilang, ayahmu mati karena marah. Hahaha. Tak tahu bagaimana orang tua itu tahu tentang aku dan Weiwei. Dia jaga perasaanmu, malah sendiri tangani. Orang tua itu punya penyakit jantung, masih sendiri dan datang konfrontasi kami. Ketika tahu kami buat kamu buta, dia sangat emosi. Napasnya cepat. Penyakit jantung kambuh. Aku tak lakukan apa-apa. Hanya saat dia cari obat, aku sembunyikan obatnya. Sudiksia. Kalau bukan karena kamu, ayahmu takkan bodoh sampai menanganinya sendirian. Kamu belum tahu kan? Di saat terakhir, ayahmu sesak napas, wajah pucat. Mulutnya terus mengoceh namamu. Kamu bilang, pantas kan, jangan bicara lagi.
Dulu, kau sebabkan aku kehilangan ayah. Kini engkau juga tak punya ayah. Inilah balasannya. Keluarga Shu hutang padaku. Shu Jixia, ayahmu mati karena kemarahanmu. Tanpamu ayah takkan mati. Semua karena kamu. Kamu pembawa sial. Ayah. Aku yang menyebabkannya. Jika bukan aku, apakah engkau takkan mati? Dulu, sekalian sebabkan aku kehilangan ayah. Sekarang, kau juga rasakan perasaan ini kan? Lin Weiwei. Sejak 8 tahun, kau di sini. Aku anggap kau adik kandung. Ayahku bahkan padamu lebih peduli dariku. Apa yang kumiliki, kau tak kurang, kan? Apa yang tak kumiliki, ayahku berikan semua padamu. Bagaimana kami perlakukanmu? Tidakkah kau sadar? Tidakkah kau punya sedikit penyesalan? Penyesalan? Kenapa menyesal? Ayahmu bunuh ayahku. Keluarga Shu hutang padaku. Aku takkan pernah menyesal. Mati ayahmu dan ayahku tak berhubungan. Omong kosong, ini tak mungkin. Dulu, kecelakaan Paman Lin itu bukan ayahku yang menyebabkannya. Diam! Kau tak pantas sebut nama ayahku. Jika tak ada ayahmu, ayahku masih hidup sampai kini dengan baik. Hari itu ulang tahunku. Aku tunggu ayah di rumah untuk rayakan ulang tahunku. Yang kutunggu malah kabar dia tewas di jalan. Jika tak ada kalian, dia masih hidup dengan baik. Aku sangat benci kalian. Kalian berdua harus bayar nyawa ayahku. Sopir hari itu, bukan ayahku? Lin Shushu. Dia ingin rayakan ulang tahunmu. Hingga nyetir kencang sebabkan kecelakaan. Lin Weiwei, kamu lihat catatan investigasi. Tak mungkin. Tak mungkin. Hari itu penyidik bawa pergi ayahmu. Jika tak ada hubungan, kenapa penyidik bawa dia? Pasti bohong padaku. Catatan ini juga palsu. Coba lihat sendiri baik-baik. Dulu karena ayahku juga minum alkohol, inspektur membawanya untuk membuat keterangan dan mengonfirmasi dia tidak menyetir mabuk, menginap semalaman di kamar lalu pulang. Kamu masih mau terus membohongiku? Kalau ayahmu tidak bersalah, kenapa inspektur membawanya pergi? Gunakan otakmu, pikirkan baik-baik. Kalau ayahmu benar-benar kami yang celakakan, kenapa kami mengadopsimu? Selama bertahun-tahun ini, bagaimana perlakuan kami padamu tidakkah kamu rasakan? Mereka berdua sama seperti ini, sangat munafik sampai membuat jijik. Di luar pura-pura baik, diam-diam tidak tahu rencana apa yang direncanakan. Benar. Karena merasa bersalah. Kamu karena merasa bersalah baru melakukan ini. Semuanya palsu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu lihat sendiri catatan itu. Ada kesaksian saksi mata. Lihat penyebab kematian ayahmu apa sebenarnya. Lalu kenapa kalian menerimaku? Kenapa tidak memberitahuku? Karena saat itu kamu masih kecil. Bagaimana ayahku bisa mengatakannya padamu? Bilang Paman Lin karena ingin tepat di ulang tahunmu, lalu kecelakaan di jalan. Bisakah kamu terima? Tidak. Ayahku dan ayahmu sudah kenal puluhan tahun. Ayahku selalu menganggapmu seperti anak kandungnya. Dan ayahku juga punya penyakit jantung. Saat kecelakaan itu, dia dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Lin Weiwei, lihat sendiri apa yang kau lakukan. Lalu mengapa kalian ambil bisnis ayahku? Merancang kecelakaan itu, bukankah tujuannya untuk mengosongkan aset Lin Shi? Kau pikir semua orang sepertimu? Dulu, jika bukan ayahku yang ambil alih untukmu, setelah diurus susah payah, Lin Shi sudah bangkrut. Begitu kau lulus, ayahku langsung ajarimu dengan telaten, bimbingmu, agar suatu hari nanti, saat kau dewasa, dia bisa kembalikan Lin Shi padamu. Tapi dia tak sempat tunggu hari itu. Dia selalu merasa, tak biarkan Paman Lin ucapkan langsung padamu, selamat ulang tahun itu, penyesalan terbesar hidupnya. Jadi, dia juga ingin gantikan Paman Lin untuk ucapkan padamu, selamat ulang tahun yang terlambat. Zhou Huai, tak ada yang ingin kau katakan? Shu Zixia, bertahun-tahun ini, yang paling tak kusuka adalah sikapmu yang sok tinggi sekarang. Bertahun-tahun ini aku selalu berpikir begitu. Ini tidak adil. Saat sekolah, aku ranking 1 di jurusan, tapi beasiswa selalu milikmu. Hanya karena kamu marga Shu.
Ayahmu anggota dewan sekolah. Adil? Kamu bicara adil padaku. Kamu bilang waktu kuliah, ranking 1 di jurusan, tapi tak dapat beasiswa karena memanfaatkan hubungan ayahku. Tapi kamu lupa, beasiswa itu untuk proyek praktik terkait dengan nilai. Proyek layanan masyarakat yang kuambil saat itu meliputi 3 blok, membantu ratusan lansia. Semua ini jelas terlihat. Kamu hanya lihat yang kamu mau lihat. Usahaku, kamu pilih untuk abaikan. Inikah adil yang kamu maksud? Kalau bukan karena ayahmu, sekolah mana mungkin memberimu banyak sumber daya? Orang di perusahaan mana mungkin memperlakukanmu istimewa? Zhou Huai, ternyata selama ini kamu berpikir begitu. Kukira setidaknya selama ini perasaan kita tidak palsu. Xu Jixia, kau kira kita cinta sejati? Kau terlalu naif. Kau buta. Karaktermu lemah, gemuk seperti babi. Setiap detik bersamamu terasa menyiksa dan menyakitkan. Kau tahu Wei Wei tidur di mana tiap malam? Dia tidur di antara kita. Kalian berdua benar-benar Membuatku jijik. Karena hubungan masuk grup sushi. Dapat gaji yang butuh puluhan tahun usaha orang biasa. Itu adil menurutmu. Kamu hanya melihat bagian yang tak kamu sukai. Orang sepertimu tak pantas bicara keadilan. itu hakku. Ayahmu itu orang tua kekanakan tak pernah berpikir untuk serahkan grup sushi padaku. Meski bertahun-tahun aku kerja keras, meski kau hanya sampah buta, dia tak pernah berpikir untuk berikan padaku. Dia berikan padamu. Benar-benar tak terselamatkan. Kau benar, memang buta. Kalau tak buta, mana mungkin sukaimu. Kalau lihat lebih awal wajah aslimu, ayah tak akan mati. Apa yang kau lakukan, Zhou Huai? Xu Jixia, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Hari ini tanda dengan patuh surat peralihan saham ini. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, kubuat kau lebih menderita daripada mati. Zhou Huai sudah gila. Jangan memprovokasinya sekarang. Cari cara untuk menenangkannya dulu. Tahan sampai Paman Chen datang. Sebelumnya aku sudah kirim pesan ke Paman Chen. Dia seharusnya hampir tiba. Zhou Huai, haruskah aku mati? Aku bisa menyerahkan saham kepadamu. Aku juga bisa membantumu mengambil alih perusahaan lebih cepat. Lepaskan aku dulu. Cukup, Xu Jixia. Jangan kira aku tak tahu kau cuma mengulur waktu. Hari ini tak ada yang bisa selamatkanmu. Kau harus mati di sini. Tanda, cepat tanda. Aku tanda. Sekarang seluruh grup sushi adalah milikku. Kau sudah tidak punya nilai guna lagi. Sekarang juga matilah. Zhou Huai, haruskah kau benar-benar membunuhku? Tidak takut kejahatanmu terbongkar dan kau tanggung hukum? Asalkan kau mati, seluruh grup sushi, akulah satu-satunya ahli waris sah. Nanti, aku punya uang dan kekuasaan. Takkan ada yang bisa lacak sampai padaku. Sebaliknya, tak ada yang percaya perkataan orang mati. Kau kira semua orang sepertimu hanya lihat status, bukan kemampuan? Paman Zhou dan mereka sudah puluhan tahun mengikuti ayahku. Setia dan tulus. Mereka akan mengakui kau si pengkhianat tak tahu terima kasih. Sampah pembunuh ini. Kakak, cepat pergi. Aku sudah terlalu banyak salah. Tak bisa lagi mencelakaimu. Lin Weiwei, apa kau lupa apa yang kau lakukan? Membuatnya buta, membunuh ayahnya, berkali-kali mencoba membunuhnya. Sekarang kau ingin melupakan semua. Jadikan dia saudari? Aku tak ingin melupakannya. Aku juga tak ingin menjadikan dia saudari. Zhou Huai, orang yang salah harus mengaku. Kakak, cepat pergi. Cepat panggil orang. Zhou Huai, matilah kau. Dengan kemampuanmu ingin membunuhku? Lin Weiwei, dulu aku perlakukanmu begitu karena kau masih ada gunanya. Sekarang, kau sudah tak berguna lagi. Kau juga mati saja. Pembunuh. Zhou Huai, lepaskan dia. Kamu baik-baik saja? Kakak, kenapa kamu kembali? Aku sudah buat banyak kesalahan. Aku tak ingin mencelakaimu. Jangan bicara lagi. Aku tak bisa lagi melihat ada orang mati di depanku. Kubunuh kau. Zhou Huai, kau gila. Aku suamimu. Segala yang kau miliki harus jadi milikku. Seluruh grup sushi harus jadi milikku. Aku ambil semuanya. Orang sepertimu tak pantas dapatkan grup sushi. Aku pasti tak akan biarkan grup sushi jatuh ke tangan orang sepertimu, Zhou Huai. Manis kecil.
Kau yang manis ini. Kubunuh kau. Kebetulan kalian berdua datang, semua harus mati. Nanti aku tuduh kau bilang kau datang untuk balas dendam untuk Xu Jianzong. Matilah kalian semua. Zhou Huai, apa yang kau dan Lin Weiwei lakukan sudah kami ketahui. Sekarang mengakulah dengan jujur, mungkin masih ada sedikit ruang. Mengaku? Apa yang harus kuaku? Semua yang kulakukan dipaksa oleh keluarga Xu Jianzong. Orang tua itu tidak pernah memandangku dengan hormat. Xu Jixia, kau cuma sampah. Mengapa kalian terlahir langsung memiliki segalanya? Dia besok bukan mau ke perusahaan, kantor direktur ada di lantai atas. Kita bikin di lift buat masalah kabin setinggi 30 lantai jatuh. Langsung tewas seketika. Mengapa? Karena kau tak tahu balas budi, karena kau merampas harta dan nyawa. Dengar, ini bukan rekamanmu dengan Lin Weiwei berusaha membunuhku dan mengalihkan aset perusahaan, ini rekamannya. Dan masih ada yang lain. Catatan aliran dana perusahaan yang kau alihkan. Satu persatu, semuanya jelas. Mau cari alasan lagi? Maaf. Semua catatan ini sudah kususun rapi. Kau kira tak ada yang tahu? Ayahku sudah lama melihat niat busukmu. Hanya belum sempat membongkarmu. Aku dibutakan kebencian, kehilangan akal sehat. Bersama dia, kami membutakan mata kakak. Kami juga yang saat ayah Su kambuh, mengambil obatnya. Bawa pergi. Nona, polisi sudah dihubungi. Mereka segera tiba. Di pihak perusahaan sudah kusampaikan juga. Sementara blokir berita, menghindari dampak pada harga saham. Baik. Terima kasih usahanya Paman Chen. Ayah sangat menghargai perusahaan semasa hidup. Kali ini terjadi masalah sebesar ini. Menurutmu para pemegang saham akan keberatan? Tenang saja, Nona. Direktur Xu sangat baik pada kami. Kami ingat kebaikannya. Meskipun Nona buta beberapa tahun ini, tapi Nona selalu ikut Direktur Xu belajar manajemen perusahaan. Semua melihat dan menghargai. Setelah urusan Zhou Huai dan Lin Weiwei selesai, kita adakan rapat pemegang saham. Nona sendiri jelaskan pada semua. Pasti bisa perbaiki situasi. Baik. Kalau begitu, biarkan polisi bawa mereka pergi. Polisi sudah tiba. Kau harus pergi. Paman Chen, bisa beri aku beberapa menit lagi? Biarkan aku bicara berdua dengan kakakku. Paman Chen, kalau begitu kamu keluar dulu. Baik. Bukannya kamu mau bicara? Kenapa sekarang diam saja? Selama ini, aku selalu mengira Paman Shu yang membunuh ayahku. Zhou Huai juga bilang dia merancang kecelakaan itu untuk merampas harta keluarga Lin. Selama ini, aku hidup dalam kebencian, tapi tak pernah terpikir untuk mencari bukti. Ayahku menganggapmu seperti anak sendiri, aku menganggapmu seperti adik kandung. Kau malah percaya perkataan orang luar. Andai saja kepercayaan kita dulu sedikit lebih kuat, mungkin ayah takkan mati. Selama ini, ayahku mengelola Lin Shi dengan sangat rapi untuk menantimu dewasa dan menyerahkan Lin Shi langsung padamu. Tapi dia tak sempat menunggu hari itu. Kakak, aku salah. Aku bersalah padamu dan pada Paman Shu. Seharusnya aku tak mendengarkan omong kosong pria itu hingga membuatmu buta. Kakak, kalau salah, tanggung konsekuensinya. Perbaiki diri di dalam. Setelah keluar nanti, jangan lagi terperangkap kebencian. Nona, jangan terlalu sedih, semua sudah berlalu. Paman Chen, aku selalu merasa andai aku menyadari lebih awal keanehan Zhou Huai dan Lin Weiwei. Yang aneh, mungkin ayah takkan mati. Ini bukan salahmu. Zhou Huai menyamar terlalu baik. Lin Weiwei bersembunyi terlalu dalam. Siapapun juga tak akan menyadarinya. Untung arwah Pak Shu bisa melihatmu jaga dirimu, lindungi perusahaan. Pasti akan tenang. Anda benar. Sekarang belum waktunya untuk bersedih. Besok saya adakan rapat pemegang saham untuk menjelaskan masalah ini kepada semua orang, lalu segera mengejar aset yang dialihkan Zhou Huai. Para paman, hari ini saya mengundang Anda untuk menjelaskan peristiwa di perusahaan belakangan ini. Zhou Huai dan Lin Weiwei diduga membunuh ayah saya dan merampas aset perusahaan. Mereka sudah dibawa polisi untuk diselidiki. Ini bukti kejahatan mereka. Di dalamnya ada juga catatan transaksi pengalihan aset perusahaan oleh Zhou Huai. Silakan dilihat.
Zixia, masalah ini begitu besar, harga saham perusahaan pasti akan terpengaruh. Apa rencanamu untuk menstabilkan situasi? Saya sudah minta Paman Chen menghubungi pengacara untuk membekukan aset Zhou Huai dan sedang berusaha keras mengejarnya kembali. Selain itu, proyek kerjasama antara Zhou Huai sebelumnya dengan grup Lesheng banyak terdapat celah. Saya sudah menyusun ulang rencananya. Nanti saya akan menjadwalkan waktu lagi dengan Pak Jiang untuk melanjutkan kerjasama. Semuanya. Selanjutnya, saya akan mengambil alih manajemen perusahaan untuk menjamin operasional bisnis berjalan normal. Takkan pernah karena hal ini hingga grup Sushi runtuh. Zixia, kami lihat kamu tumbuh besar. Tahu kamu adalah anak yang andal. Pak Shu serahkan perusahaan padamu. Kami tenang. Selanjutnya jika ada yang butuh bantuan, silakan katakan. Terima kasih atas kepercayaan para paman. Saya pasti tak akan membuat semua kecewa. Nona, ini Zhou Huai sebelumnya dengan grup Lesheng bicarakan kerjasama. Saya sudah tandai celahnya. Kamu lihat. Zhou Huai ini ingin sengaja rugikan perusahaan. Untung belum tanda tangan kontrak. Paman Chen, tolong hubungi Pak Jiang untukku. Katakan saja saya ingin janji waktu dengannya bicarakan kerjasama lagi. Baik, saya segera hubungi. Paman Chen, ayah saya sebelum meninggal, apakah sudah lama lihat niat Zhou Huai? Pak Shu sebelumnya bilang padaku, Zhou Huai ambisinya terlalu besar, suruh saya awasi lebih. Dia juga rencanakan setelah kamu sehat, lalu ambil kembali kekuasaan Zhou Huai perlahan-lahan. Tak disangka. Saya tahu. Nanti saya juga akan seperti ayah saya jaga perusahaan ini. Halo Pak Jiang, halo saya Shu Jixia. Maaf, sebelumnya Zhou Huai pada proyek kerjasama dengan Anda ada banyak kelalaian. Maaf merepotkan Anda. Bapak Shu terlalu sopan. Kejadian belakangan ini saya juga sudah dengar. Bapak bisa stabilkan situasi. Sungguh tidak mudah. Rencana sebelumnya juga ada beberapa bagian yang kurang tepat. Mungkin kita manfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi lagi. Sungguh memalukan di mata Bapak. Ayah saya semasa hidup sering menyebut Bapak. Katanya Bapak adalah mitra kerja yang sangat hebat. Saya sudah menyusun ulang rencana kerjasama. Pasti akan tutup semua celah yang sebelumnya ada. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Karena menghargai reputasi grup Sushi. Kali ini Bapak mau datang berkomunikasi. Membuktikan Bapak benar-benar ingin sukseskan proyek ini. Tolong kirimkan rencananya. Saya minta tim mempelajarinya. Rencana sudah dikirim ke email Bapak. Bapak bisa lihat. Di dalam sudah dilengkapi semua celah kontrak sebelumnya. Juga sudah disesuaikan ulang pembagian keuntungan, dijamin adil untuk kedua pihak. Bapak bisa periksa kontrak dengan teliti. Di dalam sudah ditandai detail tahap kemajuan proyek, serta cara aliran dana. Semuanya sangat rinci. Jika ada bagian yang masih diragukan, bisa kita ubah lagi. Saya lihat sekilas garis besarnya. Penyesuaian kalian pada proses bahan baku dan siklus pengiriman benar-benar mempertimbangkan kebutuhan nyata kami. Saya percaya kemampuanmu dan bersedia melanjutkan kerjasama dengan grup Sushi. Bagus. Dapat pengakuan Anda. Saya sangat senang. Selanjutnya, saya akan minta Paman Chen dan asisten Anda untuk berkoordinasi lagi mengenai detail kontrak agar secepatnya kontrak bisa ditandatangani dan proyek segera dimulai. Tidak masalah. Untuk perkembangan selanjutnya, Silakan hubungi kapan saja. Nona, ini berhasil. Dengan kerjasama grup Lesheng, bisnis perusahaan pasti akan stabil. langkah berikutnya adalah segera mengejar aset yang dialihkan Zhou Huai. Paman Chen, Anda berkoordinasi dengan pengacara. Jika ada perkembangan, langsung beritahu saya. Ayah, kerjasama sudah disepakati. Para pemegang saham juga mendukung saya. Tenang saja, saya pasti akan mengelola perusahaan dengan baik. Tidak akan membiarkan siapapun lagi merusaknya. Sedangkan Zhou Huai dan Lin Weiwei segera akan menerima hukum yang adil. Dendam ayah sudah saya balas. Nona, kabar baik. Aset yang dialihkan Zhou Huai sebagian besar sudah berhasil dikejar. Kata pengacara, selanjutnya akan segera dikembalikan ke rekening perusahaan. Selain itu, dari penyidik ada kabar perkara Zhou Huai dan Lin Weiwei sudah masuk tahap penuntutan. Buktinya kuat, mereka akan dihukum berat. Bagus sekali. Terima kasih atas kerja kerasnya Paman Chen. Krisis perusahaan ini akhirnya sudah lewat. Ini tugas saya. Oh ya, Nona, mengenai aset Lin Shi maksud almarhum Bapak Shu adalah untuk diberikan pada Lin Weiwei. Tapi setelah kejadian ini dia masih menjalani hukuman. Bagaimana menurutmu? Cari saja orang untuk mengelolanya dulu. Ikuti keinginan ayah.
cari beberapa orang yang bisa dipercaya untuk mengambil alih. Tunggu sampai Lin Weiwei bebas, baru serahkan resmi padanya. Semoga Lin Weiwei setelah keluar tidak menyia-nyiakan niat baik ayah. Baik, akan saya perhatikan. Luka di masa lalu, meski tak bisa sepenuhnya terhapus, tapi aku sekarang sudah belajar melepaskannya. Ayah, tenanglah. Aku akan bawa harapanmu, jaga grup Sushi dan lindungi keluarga ini.